Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yaitu nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada baginda kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, para sahabatnya, keluarganya, dan tentunya kita sebagai umatnya sampai akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Yang kami hormati Ibu Dr. Neng Gustini MPD MAG dan Ibu Nisha Syarifatul Husna MPD selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling. Izinkan kelompok 6 mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dengan materi organisasi bimbingan dan konseling, di mana anggota kelompok 6 terdiri dari 4 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Mia Novitasari, dengan NIM 12120100085. Kemudian ada Kang Muhammad Rifai Misbah dengan NIM 12120101007. Kemudian ada Kang Muhammad Lutfi Rizalul Haq dengan NIM 12120100077. Kemudian yang terakhir itu ada Teh Bella Safitri dengan NIM 121200011. Baik, sebelum melanjutkan presentasi, alangkah baiknya kita mengawali presentasi pada hari ini dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pemateri untuk materi pertama terkait urgensi organisasi bimbingan dan konseling akan disampaikan oleh saya sendiri, di mana pada poin pertama yaitu terdapat pengertian urgensi organisasi bimbingan dan konseling. Organisasi ini berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani yang berarti alat organisasi, di mana organisasi adalah wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri. Organisasi ini juga merupakan suatu unit terkoordinasi yang terdiri setidaknya 2 orang ataupun lebih, yang mana fungsinya adalah untuk mencapai suatu sasaran atau satu sasaran tertentu ataupun serangkaian sasaran ya. Sebagaimana fungsi organisasi ini sebagai media menyatukan persepsi dan juga tujuan bersama yang hendak dicapai. Kehadiran organisasi profesi khususnya di bidang bimbingan dan konseling atau BK ini di lingkungan lembaga pendidikan menjadi sangat penting. Untuk selanjutnya yaitu poin kedua terkait hakikat dan urgensi organisasi bimbingan dan konseling. Dasar pemikiran penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah ini bukan semata-mata terletak pada ada atau tidak adanya landasan suatu hukum ya atau perundang-undangan atau ketentuan dari atas. Namun di sini yang lebih penting adalah menyangkut upaya memfasilitasi peserta didik yang selanjutnya disebut dengan konseli agar mereka mampu mengembangkan potensi dirinya atau mencapai tugas-tugas perkembangannya menyangkut aspek fisik, kemudian emosi, intelektual, sosial, dan moral spiritual. Perkembangan konseli ini tidak lepas dari pengaruh lingkungan ya, baik fisik, psikis maupun sosial. Atas dasar itu, maka implementasi bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah diorientasikan kepada upaya memfasilitasi perkembangan potensi konseli yang meliputi aspek pribadi, kemudian sosial, belajar, dan karir, atau terkait dengan pengembangan pribadi konseli sebagai makhluk yang berdimensi psikososio spiritual atau biologis, psikis, sosial, dan spiritual. Poin selanjutnya yaitu terkait peran bimbingan dan penyuluhan dalam pendidikan. Bimbingan konseling sendiri adalah salah satu unsur yang sangat penting yang merupakan salah satu unsur yang harus tersedia ya di dalam sebuah lembaga pendidikan, yakni sekolah. Jadi tanggung jawab sekolah ialah membantu para siswa baik sebagai pribadi maupun sebagai calon anggota masyarakat dengan mendidik dan menyiapkan siswa agar berhasil menyesuaikan diri mereka di masyarakat seperti itu, kemudian berkompetensi, mandiri, dan mampu menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapinya. Sehingga implikasi peranan bimbingan konseling di sekolah-sekolah itu sendiri adalah untuk membantu berhasilnya program pendidikan pada umumnya, membantu keberlangsungan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah ya. Oleh karena itu, adanya bimbingan konseling di sekolah-sekolah ini sangat penting untuk peningkatan mutu pendidikan khususnya di Indonesia. Poin terakhir yaitu terkait peranan dan posisi bimbingan dan konseling di ranah pendidikan, di mana peran bimbingan dan konseling dalam meningkatkan mutu pendidikan seperti yang telah disebutkan sebelumnya
bahwasanya tidak hanya terbatas pada bimbingan yang bersifat akademik, tetapi juga sosial, kemudian pribadi, intelektual, dan pemberian nilai ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya peranan bimbingan dan konseling di dalam meningkatkan mutu pendidikan ini terletak pada bagaimana sih bimbingan dan konseling itu membangun manusia yang seutuhnya gitu ya, dari berbagai aspek tentunya yang ada di dalam diri si peserta didik ini. Nah, kita beralih ke apa saja sih organisasi bimbingan dan konseling atau BK ini yang ada di luar sekolah gitu ya. Nah, jadi terdapat beberapa organisasi yang ada di luar sekolah. Di antaranya pertama yaitu Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau IPBI. Kemudian ada Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau ABKIN. Selanjutnya ada Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling Nasional atau MGBKN. Dan yang terakhir yaitu ada Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia atau IMABKIN. Baik, untuk materi terkait organisasi bimbingan dan konseling, insya Allah telah saya selesai jelaskan. Untuk materi selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Frizul Haq dengan NIM 121210077. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan materi mengenai dasar-dasar dan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Yang pertama, dasar-dasar bimbingan dan konseling. Penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan bagian integral dari upaya pendidikan yang berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui berbagai pelayanan bagi peserta didik dengan pengembangan potensi mereka seoptimal mungkin. Saat ini, kehadiran BK pada lembaga pendidikan tidak perlu diragukan lagi karena secara yuridis formal, pemerintah telah memberikan legalitas terhadap keberadaan BK di sekolah, mulai dari Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan Menteri, dan Peraturan Menteri. Berikut dikemukakan berbagai peraturan perundangan yang mendasari dan terkait langsung dengan layanan BK di sekolah. 1. Undang-Undang Dasar 1945 Bab 13 tentang Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 31. Ayat 1 berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan ayat 3 berbunyi, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 3. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi dan satuan pendidikan dasar dan menengah pelayanan konseling. 1. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat. 2. Masalah pribadi, kehidupan sosial belajar, dan pengembangan karir. 3. Difasilitasi atau dilaksanakan oleh konselor. Yang keempat, Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik kompetensi konselor Pasal 1.1. Pasal poin 1 berbunyi, untuk dapat diangkat sebagai konselor, seseorang wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor yang berlaku secara nasional. Pasal 2, penyelenggaraan pendidikan yang satuan pendidikannya mempekerjakan konselor wajib menerapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri paling lambat 5 tahun setelah Peraturan Menteri ini mulai berlaku. 5. Peraturan Perundangan Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Bimbingan dan Konseling atau konselor menyatakan bahwa 1. Posisi untuk guru bimbingan dan konseling atau konselor adalah sebagai pelaksana pelayanan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan dasar dan menengah. 2. Beban kerja guru bimbingan dan konseling atau konselor pada satuan pendidikan dasar dan menengah adalah mengampu layanan bimbingan dan konseling paling sedikit 150 orang peserta didik per tahun. 3. Pelayanan bimbingan dan konseling dilaksanakan dalam bentuk pelayanan tatap muka, terjadwal di dalam kelas, dan layanan individual atau kelompok bagi peserta didik yang dianggap perlu atau memerlukan di luar kelas. Yang kelima atau yang keenam,
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A tentang implementasi kurikulum pada lampiran 4 bagian 1 dan 8. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip organisasi bimbingan dan konseling. Ada beberapa prinsip yang dapat dijadikan pedoman oleh konselor dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling, yaitu 1. Prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran pelayanan. Yang kedua, prinsip-prinsip berkenaan dengan masalah individu. Yang ketiga, prinsip-prinsip berkenaan dengan program layanan. Dan yang keempat, prinsip-prinsip berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan layanan. Sedangkan prinsip-prinsip organisasi bimbingan dan konseling, Dewa Ketua Soekardi mengemukakan sebagai berikut. 1. Program layanan bimbingan dan konseling di sekolah hendaknya dirumuskan dengan jelas, sehingga tujuan yang ingin dicapai jelas diketahui oleh pihak-pihak yang bersangkutan, terutama untuk memudahkan pelaksanaan pembagian tugas, tanggung jawab, wewenang, serta mengadakan penilaian terhadap program-program pelaksanaan layanan BK. 2. Program BK harus disusun sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing, sebab setiap sekolah memiliki kebutuhan, fasilitas, tenaga personil yang berbeda-beda antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. 3. Penempatan petugas-petugas BK harus disesuaikan dengan kompetensi, kualifikasi pendidikan, kemampuan, potensi-potensi, dan keahliannya masing-masing. 4. Program BK hendaknya diorganisasikan secara sederhana. 5. Perlu diciptakan adanya jalinan kerjasama yang erat di antara petugas BK dan diadakan sekolah dan di luar sekolah. 6. Organisasi BK di sekolah harus dapat memberikan berbagai informasi yang penting bagi pelaksanaan program layanan BK. Dan yang terakhir, program layanan BK haruslah merupakan suatu program yang terpadu dengan keseluruhan program pendidikan sekolah. Organisasi bimbingan dan konseling. Menurut buku bimbingan dan konseling, struktur organisasi pelayanan bimbingan dan konseling pada setiap satuan pendidikan tidak harus sama. Masing-masing disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan yang bersangkutan. Meskipun demikian, struktur organisasi pada setiap satuan pendidikan hendaknya memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, haruslah menyeluruh. Yang kedua, sederhana. Yang ketiga, terbuka. Dan yang keempat, menjamin keberlangsungannya kerjasama. Yang terakhir adalah menjamin terlaksananya pengawasan, penilaian, dan upaya tindak lanjut. Selanjutnya, personal layanan bimbingan dan konseling adalah segenap unsur yang terkait di dalam struktur organisasi pelayanan bimbingan konseling, dengan koordinator guru pembimbing khusus sebagai pelaksana utamanya. Personal yang dapat berperan dalam pelayanan bimbingan dan konseling terlentang secara vertikal dan horizontal. Pada umumnya dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, personal pada kantor dinas pendidikan yang bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggara pelayanan bimbingan dan konseling di satuan pendidik. Yang kedua, ada kepala sekolah sebagai penanggung jawab program pendidikan secara menyeluruh, termasuk di dalamnya program bimbingan dan konseling di satuan pendidikan. Yang ketiga, guru pembimbing atau guru kelas yang tugasnya sebagai petugas utama dan tenaga inti dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Yang keempat, ada guru-guru lain yang di dalamnya termasuk guru mata pelajaran dan guru praktik serta wali kelas sebagai penanggung jawab dan tenaga ahli dalam mata pelajaran, program pelatihan atau kelas masing-masing. Yang kelima, ada orang tua sebagai penanggung jawab utama peserta didik yang dalam arti yang seluas-luasnya. Yang keenam, ada ahli-ahli di bidang lain dalam bidang non-pendidikan ataupun non-pelajaran, seperti latihan kedokteran, psikolog, psikiater, atau sebagai subjek alih tangan khusus. Yang terakhir adalah sesama peserta didik sebagai kelompok subjek yang berpotensial untuk diselenggaranya bimbingan sebaya. Dan untuk setiap personal yang diidentifikasikan itu ditetapkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing yang terkait secara langsung secara keseluruhan organisasi pelayanan bimbingan. Di sini saya sebagai pemateri keempat yang akan menyampaikan tentang mekanisme kerja bimbingan dan konseling. Mekanisme seperti halnya BK tentunya tidak bisa lepas dari peranan kerja guru mata pelajaran, wali kelas, pembimbing atau BK, dan kepala sekolah dalam proses pembinaan siswa di sekolah. Tentunya
Semuanya perlu adanya kerjasama dari semua personil sekolah yang meliputi guru mata pelajaran, guru pembimbing atau BK, wali kelas dan juga dari kepala sekolah. Mekanisme kerja masing-masing petugas bimbingan di dalam mengumpulkan berbagai informasi, data atau fakta, jalur-jalur mekanisme administrasi yang dilaluinya berbeda-beda, tetapi tetap menuju ke satu titik tujuan tertentu, yaitu pemecahan masalah yang dihadapi oleh siswa. Ya, ada beberapa poin dalam memecahkan masalah siswa yang dihadapi oleh siswa, yaitu poin pertama ada guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran membantu memberikan informasi tentang data siswa yang meliputi daftar nilai siswa, observasi, dan juga catatan. Yang kedua ada wali kelas. Di samping berperan sebagai orang tua kedua di sekolah, juga membantu mengkoordinasi informasi dan kelengkapan data yang meliputi daftar nilai, angket siswa, angket orang tua, catatan anekdot, laporan observasi siswa, catatan home visit, catatan wawancara. Dan yang ketiga ada guru pembimbing atau BK. Di samping bertugas memberikan layanan informasi kepada siswa juga sebagai sumber data yang meliputi kartu akademis, catatan konseling, data psikotes, catatan kompetensi kasus, maka guru pembimbing perlu melengkapi data yang diperoleh dari guru mata pelajaran, wali kelas, dan sumber-sumber lain yang terkait yang akan dimasukkan ke dalam buku pribadi dan map pribadi. Dan yang terakhir ada kepala sekolah sebagai penanggung jawab pelaksanaan teknis bimbingan dan konseling di sekolah perlu mengetahui dan memeriksa semua kegiatan yang dilakukan oleh guru mata pelajaran, wali kelas, dan guru pembimbing atau BK. Kegiatan pembimbing yang perlu diketahui kepala sekolah antara lain melaporkan kegiatan bimbingan dan konseling sebulan sekali dan laporan tentang kelengkapan data. Mungkin cukup sekian dari pemateri keempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita telah sampai di penghujung presentasi yang mana kami kelompok 6 telah menjelaskan terkait materi organisasi bimbingan dan konseling dan telah kami rangkum dalam beberapa poin penting, diantaranya urgensi organisasi bimbingan dan konseling, bahwasanya organisasi bimbingan dan konseling ini merupakan organisasi yang berperan penting baik di dalam ruang lingkup lembaga pendidikan maupun di luar lembaga pendidikan. Kemudian yang kedua telah kami jelaskan pula terkait dasar dan prinsip organisasi bimbingan dan konseling, kemudian pola dan struktur organisasi bimbingan dan konseling, yang terakhir yaitu terdapat pula mekanisme kerja organisasi bimbingan dan konseling. Mohon maaf kami ucapkan jika dalam presentasi kelompok 6 masih jauh dari kata sempurna, karena kami masih dalam proses belajar. Ya baik, sebelum menutupi presentasi pada hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Nasi goreng rasanya gurih dimakan di Kota Batu, kuucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Baik, kita tutup diskusi ini dengan baca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya Mia Novitasari selaku moderator izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.